Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita semuanya untuk bisa hadir di pagi hari ini, khususnya karena kemudian kita akan membahas suatu perkara yang sangat-sangat penting yang insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kehidupan kita, bukan hanya kehidupan kita di dunia, tapi khususnya adalah untuk kehidupan kita di akhirat nanti, insya Allah. Ini karena kita tadi mulainya agak mundur ya, untuk durasinya masih sama atau bagaimanakah? Saya mau memastikan saja ke Mbak Lulu ya, sampai jam berapa sesi materinya insya Allah? Atau ke panitia boleh nanti bisa Ya, izin saya pastikan ke panitia ya, Teh. nanti boleh dikirim via chat saja ya, insya Allah. Saya memastikan karena biasanya kalau di kantor kan jamnya cukup saklek ya, jadi supaya kemudian saya bisa menjaga agar tidak mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman juga insya Allah, Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi seperti yang disampaikan ya, ini menjadi salah satu materi yang boleh jadi akan sangat-sangat berguna gitu bagi kita semuanya. Khususnya karena memang ini sendiri adalah bagian dari rukun iman yang harus kita imani, yaitu beriman kepada hari akhir gitu ya, kepada hari akhirat. Walaupun kehadiran saya di sini mungkin bukan sebagai narasumber ya, tapi lebih tepatnya sebagai sesama muslimah yang sedang saling nasihat menasehati dalam kebaikan, saling nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran, insya Allah. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Karina Hakman. Boleh dipanggil Teh Karin saja ya, tidak perlu menggunakan ustazah, insya Allah. Em, saya saat ini berdomisili di Bekasi, lalu kemudian aktivitas sehari-hari untuk di ranah profesionalnya sekarang beramanah sebagai tenaga ahli di Kementerian Ketenagakerjaan, lalu kemudian menjadi research associate juga di Lembaga Manajemen FEB Indonesia. Sembari itu kemudian mengelola homeschoolingnya anak-anak ya, saya punya 3 orang anak, dan selain itu menjadi public speaker. Saya ngambil S1 di University of Auckland, New Zealand, ngambil Bachelor of Commerce, lalu kemudian lanjut di Monash University, ngambil Master of Business. Alhamdulillah, biiznillah, bifadlillah, dua-duanya dengan beasiswa gitu ya, insya Allah. Nah, jadi dari latar belakang tadi mungkin bisa dipahami ya, latar belakang saya memang bukan latar belakang LC, bukan latar belakang agama, sehingga sekali lagi kehadiran saya di sini mungkin lebih tepatnya sebagai sesama muslimah yang sedang berwatawasobil haq, watawasobil sobar, saling nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran dan saling nasihat menasehati dalam menetapi kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran, insya Allah. Yang pertama-tama, setiap kali mau membahas sesuatu, saya akan selalu mulai dengan pembahasan kenapa kita kemudian harus membahas tentang ini, gitu ya, insya Allah. Di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah, dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami berikan kepadamu. Dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian di antara kamu dan telah lenyaplah dari kamu apa yang dahulu kamu anggap sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini kemudian penting? Seringkali kita dengan berbagai kesibukan kita ya, rutinitas kita, pekerjaan kita, ketika kita mendampingi anak-anak kita, ketika kita mengerjakan tugas-tugas di kantor dan pekerjaan kita. Karena yang terlihat adalah apa yang ada di hadapan, kita lupa bahwa semua itu hanyalah sementara. Bahkan
saking lupanya betapa banyak orang-orang itu yang hidupnya jadi terasa berat banget, stres banget ya, karena perkara-perkara dunia tadi yang padahal dunia itu sementara. Namun jarang sekali kemudian kita melihat ada orang yang betul-betul sampai memikirkan akhiratnya dan menganggap remeh dunia tadi karena dia paham betul akhirat itu adalah yang lebih panjang gitu. Akhirat itu selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surah Al-Ma'arij ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasobron jamila." Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Itu pesan Allah bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang muslim, bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida. Karena apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang para pendosa tuh ngerasa akhirat tuh jauh. Wa narahu qariba. Sementara kami melihatnya dekat. Nah, kita mau menjadi bagian yang mana? Kita mau menjadi yang mukmin tadi, yang beriman, atau kita menjadi orang-orang yang tidak beriman? Orang-orang yang beriman itu akan merasakan akhirat itu dekat. Gitu. Kematian itu dekat. Hari kiamat itu dekat. Ya. Orang-orang yang tidak beriman merasa kematian itu jauh. Ajal itu jauh. Hari kiamat itu jauh. Ya, Teh, tapi kan memang lama, Teh. Ada orang yang hidupnya tuh sampai 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. 100 tahun kalau hidup lama nggak? Ya tergantung dibandinginnya apa dulu. Lama atau tidak itu akan relatif. Nah, kita bayangkan di ayat yang tadi kata Allah Subhanahu wa taala terputus ya. Pertalian antara kamu dengan apa yang tadi ada di dunia tadi terputus semuanya. Nah, kita bayangkan kalaulah ada seorang manusia yang dia hidupnya 60, 80, 100 tahun tadi, lalu kemudian ajalnya datang, lalu kemudian dicabutlah segala apa-apa ikatan yang ada di dunia tadi. Oh, punten itu geser. Ya, apa-apa yang kemudian ada di dunia tadi, maka dia akan menghadapi akhirat yang itu berapa lama akhiratnya? Bukan hanya itu kemudian 100 tahun, 50 tahun, dan seterusnya, tapi akhirat itu selama-lamanya. Gitu ya. Di alam kubur saja, nanti insya Allah akan kita bahas hari ini, alam kubur itu berapa lama sih? Dari mulai seseorang wafat sampai dengan hari kiamat datang. Ya. Kalau dia kemudian termasuk di antara orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan merasakan di alam kubur nanti siksa kubur sampai dengan hari kiamat datang. Jadi, kalau kemudian dia dari mulai ajalnya datang sampai dengan hari kiamat datang itu waktunya adalah 5.000 tahun, berarti 5.000 tahun dia kemudian disiksa. Gitu. Kalau kemudian dia jarak antara ajalnya datang sampai dengan hari kiamat datang itu kemudian 1 juta tahun, berarti 1 juta tahun disiksa. 10.000 tahun disiksa. Nah, sekarang bandingkan dengan 100 tahun tadi dia hidup bersukaria tanpa mengindahkan, tanpa memperhatikan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya parameter kita dalam melihat kehidupan dunia itu akan berubah. Yang awalnya kita ngelihat 80 100 tahun itu lama, panjang gitu ya. Tapi ketika dibandingkan dengan 1.000, dengan 5.000, dengan 10.000, dengan 1 juta tahun gitu, jadinya nggak ada apa-apanya. Dan itu baru alam kubur. Belum ketika kita nanti akan menghadapi yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan kayak satu hari kita di dunia, enggak. Hari kebangkitan itu ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar yang satu harinya, kalaulah tadi antara orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, para pendosa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada di padang mahsyar itu satu hari setara dengan 50.000 tahun. Belum nanti yaumul hisab, hari penghitungan. Belum nanti yaumul mizan, hari penimbangan. Belum nanti melalui sirat ya. Sirotol mustaqim ya. Kita ingin jalan yang lurus. Nah, ada sirat yang lain. Ini sirat yang kemudian harus dilalui oleh semuanya ketika akan memasuki pintu surga. Jaraknya ada yang ribuan tahun ya, dan seterusnya. Kenapa berbeda-beda? Tergantung amal solihnya. Itu tadi kondisi bagi orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, fasik, dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang beriman, maka dari mulai wafatnya sampai dengan dari mulai ajalnya datang sampai dengan hari kiamat itu dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di padang mahsyarnya juga dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ada orang-orang yang kemudian bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Inilah yang kemudian menjadi salah satu urgensi kenapa kita penting untuk membahas ini gitu. Ada beberapa kali itu
teman-teman kajian yang kemudian bertanya, gimana rasa, gimana kalau kita itu takut mengkaji hari akhirat, karena kita tuh jadi suka takut gitu ya, kalau misalnya cerita tentang kubur gitu ya, akhirnya jadi takut sama azab kubur. Ketika cerita tentang neraka, jadi takut terhadap azab neraka. Cerita tentang hari kiamat gitu, jadi takut tentang kiamat. Nah, jawabannya adalah justru memang itulah yang kita cari. Rasa takut itu yang ingin kita tumbuhkan. Kenapa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas kepada hanya berharap atas rahmat Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga berisikan kita memiliki certain level of fear. Kita memiliki level tertentu lah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang seharusnya kita memiliki rasa takut gitu. Takut kepada azab kubur, takut kepada azab api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengajarkan kepada kita salah satu doa ya ini Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi kalau selevel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari azab kubur, kita ini siapa gitu ya. Nah, sayangnya kemudian banyak orang yang tidak mengkaji tentang hari akhirat sehingga tidak muncul rasa takutnya tadi. Dan ketika tidak muncul rasa takutnya tadi, berat sebelah gitu. Jadi kayak harapnya kepada Allah tinggi banget gitu ya. Rasa takutnya itu rendah gitu. Sehingga yang dilakukan adalah, ah nggak apa-apa lah berdosa terus, ah taubatnya nanti aja deh. Ah ini ya, akhirnya ditunda-tunda. Kenapa? Karena tadi tidak imbang antara harap dengan takutnya gitu. Sehingga akhirnya bebas bermaksiat. Ya. Kenapa bebas bermaksiat? Karena tadi nggak ada rasa takut. Atau rasa takutnya tuh kecil gitu. Akhirnya dia ngasal aja dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut. Nah inilah yang kemudian penting kita pahami bersama bahwa ketika datangnya ajal tadi tidak ada yang bisa menunda-nundanya dan tidak ada yang bisa lari dari ajal tadi. Lalu apa yang terjadi ketika ajal kita datang? Ini ada satu hadis yang panjang sekali ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat ya. Ada sekitar 3 sampai 4, 3 sampai 4 halaman. Insya Allah kita pelan-pelan akan kita bahas ya. Insya Allah. Dan hadisnya sahih ya. Karena saya bukan ustazah, jadi saya milih hadisnya yang sahih-sahih saja supaya tidak ada perbedaan pendapat di sana ya, tidak ada perdebatan. Insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika ia meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, para malaikat akan turun kepadanya dari langit dengan wajah putih seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Jadi, ketika seorang hamba yang beriman, ini untuk orang-orang yang baik ya, beriman, bertakwa, ya, para muhsinin, orang-orang yang salih. Ketika meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, para malaikat turun kepadanya dari langit dengan wajah putih, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Kenapa di sini dijelaskannya wajah yang putih? Karena biiznillah bifatillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, begitu kita sakaratul maut akan ada masa di mana hijab itu akan diangkat oleh Allah. Kalau kita hidup sekarang di dunia, kita kan nggak kelihatan ya. Ada nggak yang bisa ngelihat malaikat di sekeliling kita? Nggak ada ya. Yang bisa ngelihat jin? Nggak ada. Tapi ketika kita sakaratul maut, akan ada fase di sana, hijab itu akan diangkat, lalu malaikat itu terlihat. Ya. Dan kita nggak bisa membayangkan wujudnya nanti seperti apa. Yang jelas, kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahih ini, para malaikat turun kepadanya dari langit dengan wajah putih. Seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Dan malaikat ini wajahnya itu menyenangkan, menenangkan. Dia tidak menakutkan. Sehingga sakaratul mautnya itu tidak semengerikan yang dibayangkan oleh orang. Ini untuk para mukmin. Lalu para malaikat ini ngapain? Mereka membawa kain kafan dari surga dan kapur barus balsam pengawet dari surga yang wangi ya. Hingga duduk di sampingnya sepanjang jarak pandangan. Ini yang insya Allah nanti akan kita rasakan gitu ya. Akan kita alami. Mudah-mudahan Allahumma amin. Jadi para malaikat itu akan mengelilingi. Ya kita bayangkan aja dulu ya. Sesi ini adalah sesi kita memang perlu membayangkan. Kita sudah berbaring, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, lalu kemudian kita menyaksikan malaikat mengelilingi kita sepanjang jarak pandangan, gitu ya. Kemudian datanglah malaikat maut. Ya. Malaikat maut yang kemudian duduk di samping kepalanya dan dia kemudian berkata, ini yang kemudian kita harapkan ya, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapannya, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kemudian
mengambil pendapat juga bahwa salah satu makna dari Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30 yang kemudian di sering kita baca di mana-mana ya. eh, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dua ayat yang pertamanya itu berhubungan dengan alam kubur. Alam kubur ketika seseorang mau masuk ke dalam alam kubur, wahai jiwa yang tenang, ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bersegeralah kamu ya kepada Allah ya dalam keadaan diridhoi dan diridhoi oleh dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita bayangkan malaikat Israel ya yang kemudian selama ini kita membayangkannya mungkin banyak orang membayangkan aduh serem banget ya, aduh begini, aduh begitu. Tapi ternyata kepada orang-orang mukmin justru malaikat maut itu, malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel itu akan menenangkan kita. Wahai jiwa yang tenang. Gitu. Jadi ketika kita membayangkan itu akhir kehidupan kita, subhanallah banget ya, gitu. Wahai jiwa yang tenang, gitu. Nah, apa pembahasan yang lain juga, ini kita masih sepotong hadis yang tadi ya. Para ulama kemudian menyampaikan ada juga bukan hanya ayat itu, tapi juga ayat di Quran Surah Fusilat. Ayat 30, 31, 32. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan ya innalladzina qalu rabbunallah sesungguhnya barang siapa yang kemudian dia mengatakan Robnya adalah Allah, lalu kemudian dia istiqomah, tsumastaqamu, dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah kepadanya malaikat-malaikat. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa turunnya malaikat ini adalah pada saat sakaratul maut. Maka malaikat-malaikat kemudian turun dan kemudian mengatakan apa? Allah takhafu. Nggak usah kamu merasakan takut. Wala tahzanu. Jangan kamu merasa sedih. Wa absyiru bil jannah. Dan bergembiralah dengan surga. Jadi ini ada beberapa penjelasan tentang tadi ya. Ada yang kemudian para ulama yang menjelaskan dengan Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Ada juga yang menyampaikan dengan Quran Surah Fusilat ayat 30. Ya, insya Allah. Tapi tafsiran ayat itu nanti ada juga penggunaan yang lain. Ini hanya salah satunya doang. Bahwa ayat itu menunjukkan bahwa malaikat-malaikat akan datang pada saat kita sakaratul maut nanti, gitu ya. Insya Allah, biiznillah, bifadlillah, dan akan menenangkan kita. Lalu apa yang terjadi? Bukan hanya kemudian kita ditenangkan, tapi kemudian para malaikat itu, mereka sudah siap menadah ruhnya kita. Jadi diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat Israel mengambil nyawa kita, jiwa kita itu keluar seperti tetes air yang mengalir dari lubang tempat air, seperti air yang mengalir dari lubang tempat air. Dan bahasa hadisnya adalah ini tempat air seperti cerek yang tahu nggak cerek yang bentuknya kayak angsa itu. Jadi bukan cerek yang kepalanya besar tapi kayak bentuk angsa. Yang kalau kita tuangkan airnya, maka air itu mengalirnya itu halus gitu ya. Bahasa di sini adalah mengalir dengan mudah dan lembut. Maka ketika malaikat Israel tadi mencabut ruhnya, mencabut nyawanya, malaikat-malaikat yang lain yang tadi datang itu maka mengambilnya dalam waktu sekejap dari kain kafan dan kapur barus tersebut. Jadi kayak kita membayangkan ya, karena kita belum ada yang pernah mengalami ya, jadi nggak ada yang bisa ngasih testimoni. Tapi berdasarkan hadis ini kita membayangkan, oh apa jasadnya kemudian keluar, lalu segera ditadah-tadah, diterima dengan lembut tadi, dengan lembut dan mudah oleh para malaikat. Dan jiwa tersebut keluar darinya, ruh kita insya Allah ya mudah-mudahan keluar darinya dengan parfum paling wangi yang ada di atas muka bumi. Wangi banget. Jadi dijaga dengan hati-hati supaya tidak merasakan sakit. Apa yang terjadi setelah itu? Kita ada di mana gitu ya. Jadi setelah nyawa dicabut tuh kita ada di mana. Nah, yang terjadi dengan jiwa kita adalah ini hadisnya sahih ya. Mereka membawa jiwa tersebut ke langit. Maka kemudian tidak ada sekelompok malaikat yang mereka lewati kecuali kelompok tersebut berkata, "Apa ruh yang harum ini?" Maka malaikat pun menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling baik yang mereka sebut di dunia. Mereka pun sampai ke langit paling rendah. Kita nggak tahu langit paling rendah ini di mana, ya. Dan kemudian meminta agar pintu dibukakan untuk ruh tersebut hingga ia dibukakan untuknya.
Maka para malaikat penjaga setiap langit mengantarnya sampai dengan langit berikutnya. Dan setiap kali kemudian melewati langit tadi, ya, karena ini kan langitnya berlapis-lapis sampai dengan langit ketujuh. Dan kita nggak tahu langit ketujuh ini langit yang mana. Langit dunia aja kita nggak tahu itu sampai mana gitu ya. Lalu kemudian setiap kali dia naik, maka kemudian ruh hamba orang yang beriman tadi dengan harumnya tadi selalu ditanyain, ini ruh siapa? Ini ruh siapa? Nanti dijawab lagi, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Ini adalah ruh Fulanah binti Fulan dan seterusnya. Sampai dengan kemudian ke langit ketujuh, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah oleh kalian buku hambaku di dalam Illiyin." Tulislah kepada, tulislah oleh kalian buku hambaku di dalam Illiyin. Illiyin itu adalah kitab untuk orang-orang yang baik. Jadi sebetulnya, walaupun hari kiamat belum datang, walaupun yaumul hisab itu belum datang, orang-orang yang calon-calon penghuni surga itu sudah dapat teasernya pada saat apa? Pada saat mereka belum masuk ke alam kubur. Ini kan masih antara sakaratul maut dengan masih antara ajal kita sudah datang sampai dengan ke alam kubur, masuk ke dalam kubur, gitu ya. Lalu karena dari sana aku dan kembalikanlah ke bumi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan ruh kita kemudian ke bumi karena dari sana aku menciptakan, mengembalikan dan mengeluarkannya sekali lagi, lalu ruh itu pun kembali ke dalam jasadnya. Ruh itu pun kembali ke dalam jasadnya. Nah, pertanyaannya ini apakah jasad yang sama dengan yang kita miliki di dunia atau yang berbeda? Para ulama kemudian menyampaikan ini adalah jasad yang berbeda. Sehingga kalaulah misal nih ya, kita melihat berita-berita di apa Gaza gitu misalnya gitu ya. Ada jasad-jasad apa para pejuang Gaza yang kemudian disakiti dan sebagainya gitu ya. Maka itu sebenarnya mereka tidak merasakan sakit lagi karena jasadnya sudah berbeda. Tetapi kita sudah ada jasad yang baru. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan dikembalikan ke bumi itu kemana? Apakah ke bumi tanah yang kita rasakan? Tidak, gitu ya. Tetapi ini adalah bumi alam barzah yang kemudian kita sekarang di dunia kita tidak tahu alam barzah itu di mana. Allahu a'lam. Kita tidak ketahui, tetapi itulah bagian dari keimanan. Keimanan itu kita meyakini yang gaib, yang dia tidak terlihat oleh mata, tidak bisa kita dengar dengan telinga, dan tidak bisa kita rasakan. Tetapi kita meyakininya semata-mata karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yu'minuna bil ghaib. Ya, beriman kepada yang gaib itulah ciri-ciri orang bertakwa. Kita mengimani hal tersebut. Lalu kemudian setelah dikembalikan ke dalam jasad, apa yang terjadi? Nah, ini saya potong hadis yang lain dulu. Makanya tadi saya bilang ini susah kalau pakai slide karena kita bolak-balik hadis gitu ya. Diceritakan di dalam hadis yang lain ya. Jadi begitu kemudian dari Anas radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba telah dikubur, kemudian orang-orang yang mengantarnya pergi hingga ia mendengarkan langkah kaki mereka, sudah meninggalkan maksudnya, dua orang malaikat akan datang kepadanya. Mereka lalu kemudian menundukkannya dan bertanya kepadanya, kepada si jasad tadi, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad? Adapun orang-orang yang beriman, ia akan menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba dan utusan Allah. Di hadis sahih yang lain, yang tadi yang panjang tadi, dua malaikat pun datang, duduk dan bertanya kepadanya, siapa Robmu? Ini yang dari kecil kita sering dengar ya. Nah, hadisnya itu sahih. Siapa Robmu? Maka orang-orang beriman, orang-orang calon penghuni surga, itu dimudahkan oleh Allah. Dia akan dengan mudah dan dengan penuh keyakinan, dia akan menjawab, Robku adalah Allah. Ya. Mereka kemudian bertanya lagi, apa agamamu? Maka orang-orang beriman, insya Allah kita gitu ya, akan menjawab, agamaku Islam. Kemudian mereka bertanya lagi, siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Ia kemudian menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kedua malaikat tadi bertanya, apa ilmumu? Ia kemudian menjawab, aku membaca kitab Allah hingga aku beriman dan aku mempercayainya. Atau narasi yang lain, aku membaca kitab Allah dan aku beriman dan aku mempercayainya. Maka setelah dia bisa menjawab itu semuanya, lalu diserukan kepadanya dari langit, hambaku benar, berilah ia tempat tidur dari surga.
Ini kita masih alam kubur ya, masih alam kubur, alam barzah. Berilah ia tempat tidur dari surga, baju dari surga, dan bukalah baginya pintu menuju surga. Apa maksudnya? Jadi para ulama menyampaikan, bagi orang-orang beriman yang tadi dia kayak di alam kubur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan kayak punya semacam rumah atau tempat istirahat. Itu udah ada pintu atau di narasi di hadis yang lain disampaikan jendela. Yang di pintu dan jendela itu, dia udah bisa ngelihat surga tempat dia berpulang tuh gimana walaupun belum seutuhnya. Ya, pintu menuju surga. Yang kemudian dia bisa melihat itu setiap hari dia ngeliat, oh nanti saya akan balik ke sana. Oh nanti saya akan balik ke sana. Lantas berhembuslah angin surga dan bau harumnya. Berarti alam kubur tuh gimana? Menyenangkan ya? Bagi orang-orang beriman tuh menyenangkan. Sehingga kemudian para ulama menyampaikan nikmat kubur. Ya, maka itu jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan apapun di dunia. Mau kemudian ada orang yang dulu dia misalnya merasakan kenikmatan di dunia, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat kubur. Sebaliknya ketika dia merasakan kesusahan di dunia, pada saat dia merasakan nikmat kubur, seakan-akan dia tidak merasakan susah. Saking nikmatnya tadi nikmat kubur. Di hadis yang satunya lagi tadi disampaikan bahwa setelah dia kemudian apa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dia akan mengakhirinya dengan sebutan orang beriman tadi akan menyampaikan, "Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba dan utusan Allah." Lalu kemudian dikatakan kepadanya, "Lihatlah ke tempatmu dari neraka." Karena setiap manusia itu ada tempat di neraka dan ada tempat di surga. Lihatlah ke tempatmu dari neraka. Sesungguhnya Allah telah menggantinya dengan tempat dari surga. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadanya tempat dari surga. Maka ia pun melihatnya, lalu kemudian kuburannya pun diluas 70 hasta. 70 hasta diluaskan. Maka ia pun kemudian diberikan kenikmatan hingga hari kebangkitan. Jadi sampai dengan ajal nanti datang yang dikasih apa? Kenikmatan lagi, kenikmatan lagi, kenikmatan lagi, kenikmatan lagi, kenikmatan lagi. Jadi kalau surga itu adalah kenikmatan utamanya, ya, ada yang ultimate-nya adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan di padang mahsyar itu menjadi trailernya dan kenikmatan di dalam kubur itu kayak teasernya, sudah menjadi awalan. Sehingga orang-orang yang kemudian beriman, dia merasakan gimana? Enak nggak di alam kubur? Karena apa? Dia terlepas dari berbagai kesedihan tadi, gitu ya. Ketika zaman dia di dunia. Apakah cukup sampai di sana? Enggak. Kemudian datanglah seseorang yang parasnya elok, bajunya bagus, dan baunya harum. Lalu kemudian dia berkata, "Aku membawa kabar gembira yang membuatmu senang. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Aku adalah amal solihmu." Dan hamba yang mati tersebut berkata, "Ya Allah, datangkanlah hari kiamat hingga aku kembali kepada keluargaku." Ya, datangkanlah hari kiamat hingga aku kembali kepada keluargaku. Jadi sudah mah para penghuni surga tadi, calon-calon penghuni surga tadi, dia mendapatkan tempat tidur dari surga, baju dari surga, lalu kemudian dia didampingi oleh amal solihnya yang tadi dengan wajah yang cerah, lalu kemudian ditiupkan dengan angin dari surga, dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta, walaupun kemudian kata para ulama ketika disampaikan di situ menjadi taman-taman surga. Ya, jadi ada hadis yang lain diberikan taman surga. Taman surga itu kita nggak tahu mau seluas apa. Itu kehendaknya Allah. Dan ditiupkan angin dari surga. Subhanallah, insya Allah itu yang kemudian kita inginkan. Allahumma amin. Itu tadi kalau kondisi orang beriman. Hadisnya ada terusannya. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, jika ia meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, maka para malaikat turun kepadanya dari langit dengan wajah yang hitam. Ini tadi sudah kita bahas ya, kenapa wajahnya terlihat gitu, kenapa putih hitam dan sebagainya, karena kemudian hijabnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa membayangkan malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kok bisa-bisanya sampai malaikat itu berwajah hitam? Hal itu dikarenakan betapa dahsyatnya ya siksaan sakaratul maut bagi orang-orang yang kafir. Lalu kemudian mereka membawa permadani kasar lalu duduk di sampingnya sejauh pandangan matanya.
Dan para ulama menyampaikan, karena tadi malaikat itu datang dengan wajah hitam, maka orang-orang kafir tadi sudah dengan ketakutan. Kenapa? Terlihat gitu ya. Lalu kemudian datang malaikat maut, malaikat Israel, yang duduk di samping kepalanya, dan ia kemudian berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju murka dan amarah Allah." Dan jiwa itu pun keluar dari jasadnya. Kalau tadi kita bicara tentang jasad orang beriman itu kemudian mudah keluarnya gitu ya, bagaimana dengan jasad orang-orang yang kafir? Atau di dalam Al-Quran dijelaskan juga orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang kemudian munafik. Ada beberapa pembahasan. Salah satunya adalah di Quran surah Al-An'am ayat 93, di mana kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, yakni para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Maka makna bagian dari ayat ini, Allah menyingkap tabir yang menutup mata mereka sehingga mereka bisa melihat malaikat yang sedang memukul dan mendengar perkataan yang keras tadi, lalu kemudian juga mendengarkan dengan ancaman siksaan tadi. Siksaan apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah siksaan dari azab kubur. Siksaan dari azab kubur ya. Karena ini berhubungan dengan sakaratul maut. Maka kata para ulama, ini berbicara tentang siksaan kubur. Di ayat yang lain Quran Surah Al-Mu'minun 99 sampai dengan ayat 100, balasannya juga adalah demikianlah hingga keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi pada saat di dalam kubur tadi, orang-orang kafir, orang-orang zolim, ya, calon-calon penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, maka kemudian nantinya di alam kubur nanti akan disiksa. Nah, kita kembali lagi tadi ke proses sakaratul maut mereka. Jadi dengan keras ya. Kalau tadi orang-orang beriman itu dihibur, ditenangkan, lembut, dan seterusnya, ini dikeluarkan dengan keras. Bahkan bahasa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jiwa itu pun keluar dari jasadnya yang ia keluar seperti besi berduri yang dicabut dari bulu basah. Besi berduri itu gimana? Kayak kita ngebayangin duri ikan tuh ya, ada kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Lalu kemudian ditarik dari ikan yang halus, deret kayak gitu ya, dengan keras. Nauzubillah min talik. Maka begitulah jiwa yang buruk. Ditarik tadi seperti dengan besi yang berduri-duri, lalu diambil dengan waktu sekejap. Dan begitu kemudian ruh tadi apa namanya keluar. Kalau tadi orang-orang beriman diterima dengan lembut, ini diterima dengan kasar, ya, diambil dengan kasar. Sekejap mengambilnya dan meletakkannya di permadani yang kasar juga, ya. Dan ketika keluar, keluarlah darinya bau bangkai paling busuk yang ada di atas muka bumi, ya. Bau bangkai yang paling busuk. Mereka pun membawa jiwa tersebut dan tidak ada sekelompok malaikat yang mereka lewati kecuali kelompok tersebut bertanya, "Ruh siapakah yang busuk ini? Ruh siapakah yang bau ini, yang buruk ini?" Maka malaikat pun menjawab, "Fulan bin Fulan," yakni dengan mereka disebut di dunia, dan mereka pun sampai ke langit paling rendah dan meminta agar pintu dibukakan untuk ruh tersebut. Tapi kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW membacakan Quran surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Ini berkenaan tentang khusus orang-orang kafir tadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Tulislah oleh kalian buku hambaku di dalam sijjin, yakni di bumi paling rendah, kemudian lemparkanlah ruhnya dengan keras." Dia dikembalikan ke dunianya tadi dengan keras. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan dengan ayat, "Barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seperti jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Jadi, belum masuk ke dalam kubur saja, itu sudah merasakan disiksa. Jadi sakaratul mautnya penuh siksa,
ya di atas, dibawa ke atas langitnya dengan siksa, dikembalikan juga ke bumi yang tadi kita udah bahas ya, bumi alam barzahnya juga dengan tersiksa gitu ya. Lalu kemudian ketika sudah masuk ke dalam kubur, kita balik ke hadis yang satu lagi, yang dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadisnya sahih juga. Apa yang terjadi? Begitu kemudian sama tadi ya, orang-orang yang mengantarnya sudah pergi. Sehingga kemudian sudah tidak lagi terdengar langkah-langkah kaki. Jadi orang-orang semuanya udah pergi. Yang mengantarkan ke alam kubur itu semuanya sudah meninggalkan. Maka kemudian para malaikat mendudukannya dan bertanya kepadanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad? Dan dia kemudian akan menjawab, aku tidak mengetahui, aku hanya ikut apa yang dikatakan oleh orang-orang. Kenapa dia kemudian menjawab seperti ini? Ya. Ini adalah jawaban bagi orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang munafik, atau orang-orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Lalu orang-orang juga yang su'ul khotimah gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Dan dia jawabannya, aku hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Sehingga hadis ini menjadi salah satu pengingat bagi kita bahwa hidup itu bukan untuk ngikutin orang. Karena kalau hidup untuk ngikutin orang, yang terjadi ya seperti ini gitu. Ketika masuk ke dalam kubur, tidak bisa menjawab gitu. Kenapa? Karena selama hidupnya tidak mengikuti sunnah dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Di hadis yang satu lagi tadi, ya, di hadis Sahih, hadis riwayat Ahmad, ketika ditanyai itu, mereka menjawabnya gimana? Ruhnya ditanya oleh dua malaikat, siapa Robmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Mereka kemudian bertanya lagi, apa agamamu? Aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu. Boleh jadi ada yang selama kehidupan dunianya dia tahu gitu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan setiap jiwa dia hanya bisa menjawab sebagaimana yang dia amalkan selama dia di dunia. Ya. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, ada yang menyuruh dari langit, hambaku dusta. Kenapa disebutnya dusta? Karena sebetulnya setiap manusia tahu. Hanya saja ada yang kemudian menjalankan kehidupannya sesuai dengan yang dia ketahuinya, ada manusia yang kemudian menjalankan kehidupannya dengan mengingkari apa yang dia ketahui. Kalau kita tanyakan sama para pendosa gitu ya, orang-orang yang suka berdosa, percaya nggak ada Allah? Banyak yang kemudian menyampaikan percaya kepada Allah. Bahkan orang-orang ateis itu ya, banyak yang kemudian menyampaikan di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari apa yang ada di atas muka bumi ini. Tapi hatinya mendustakan. Kenapa hatinya mendustakan? Karena takut dengan konsekuensi kalau dia membenarkan. Orang yang kemudian membenarkan Al-Quran berarti ada konsekuensinya. Harus beramal dengan Al-Quran. Orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala maka akan ada konsekuensinya. Harus beramal sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang di sini kata Rasulullah SAW disebutkan bahwa hambaku dusta kata Allah. Kenapa disebut sebagai pendusta? Karena mereka mengingkari. Mereka udah tahu mana yang benar, gitu ya, tapi tidak diikuti. Mereka udah tahu mana yang salah, tapi mereka kemudian tetap mengingkari. Maka berilah ia tempat tidur dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita belum bicara padang mahsyar, kita baru bicara tentang alam barzah. Berilah ia tempat tidur dari neraka, dan bukalah baginya pintu menuju neraka. Lantas hawa panas dari neraka datang kepadanya, dan kuburannya pun disempitkan hingga menekan tulang rusuknya. Jadi di dalam kubur tadi, mereka, orang-orang kafir, musyrik, ya, munafik, orang-orang yang zalim, di pembahasan yang lain kata para ulama, orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang su'ul khatimah, itu sudah merasakan azab kubur, ya, sudah merasakan betapa beratnya. Sampai dengan hawa panas dari neraka. Sekarang kita bayangkan ya, ada yang pernah masak pakai presto, itu kalau misalnya kita nggak hati-hati, pas buka katupnya di bagian atas itu kan langsung keluar ya, uap panas. Apa yang terjadi? Kena uap panas saja kita bisa langsung melepuh, gitu ya. Itu baru uap panas dari panci presto. Sekarang kita bisa bayangkan hawa panas dari neraka. Dan itu kemudian datang masuk ke dalam kuburnya mereka. Yang kuburnya tadi gimana? Sempit. Sempitnya seperti apa? Sempit sampai dengan menekan tulang rusuknya. Kalau di bahasa hadis yang satunya lagi, saking sempitnya, ya, maka kemudian bertabrakanlah antara tulang rusuknya.
Lalu kemudian apa yang dilakukan? Kemudian ia dipukul dengan palu-palu dari besi di antara kedua telinganya. Ya, ini yang hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Kemudian dia dipukul dengan palu-palu dari besi di antara kedua telinganya. Percaya nggak kita dengan kisah ini? Ya, kisah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang setiap kali dia dipukul, maka ia berteriak sehingga teriakannya didengar oleh orang, oleh yang berada di dekatnya, kecuali jin dan manusia. Apa contoh hewan-hewan yang bisa mendengarkan siksa kubur? Salah satunya adalah kuda. Ya, kuda tuh bisa mendengarkan siksa kubur. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kalau kita membahas tafsir Quran Surah Al-Adiyat gitu ya, ketemu nanti tentang kuda, ya keistimewaan kuda. Salah satunya adalah bisa mendengarkan siksa kubur gitu ya. Jadi siksaan itu nyata. Lalu kemudian kuburannya pun akan disempitkan tadi ya hingga menekan tulang rusuknya. Dan di hadis sahih yang hadis riwayat Ahmad disampaikan bahwa bukan hanya seperti itu, tapi kemudian datanglah kepadanya seseorang yang parasnya buruk. Ya, sama biru. Kapan beli mainan? Kan kita janjinya insya Allah. Bentar ya sayang ya. Nah, jadi disampaikan kepadanya, maka kemudian dipasangkan baginya didatangkan kepadanya seseorang yang parasnya buruk, bajunya lusuh, dan baunya bacin. Tadi punten ya, Fatimah datang karena kami janji mau ke Gramedia. Insya Allah. Punten. Kemudian datang seseorang yang parasnya buruk, bajunya lusuh, dan baunya bacin. Baunya bacin itu apa? Amis. Yang kemudian dia berkata, aku membawa kabar buruk untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu dan aku adalah amal burukmu. Ya, jadi nauzubillah min dzalik, orang-orang yang kemudian tadi ya suul khotimah, orang-orang kafir, zalim, musyrik, fasik akan didatangkan kepadanya amal buruknya dan dia akan berdoa, ya Allah, janganlah Engkau datangkan hari kiamat, gitu ya. Janganlah Engkau datangkan hari kiamat. Nah, itu akhir dari hadis yang panjang tadi, yang hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih, dan juga tadi disatukan dengan hadis yang satu lagi hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Itu gabungan dari dua hadis yang berbicara tentang apa peristiwa bagaimana dari mulai sakaratul maut sampai dengan datangnya alam kubur. Maka kemudian salah satu hikmah dari kita mengetahui hal ini adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, kata Rasulullah SAW, kalau kita mengantarkan orang yang mengantarkan jenazah ya, lalu jenazah itu sudah dikuburkan, kata Rasulullah SAW, minta ampunlah untuk saudaramu dan mintalah keteguhan untuknya agar ia bisa menjawab karena sekarang ia sedang ditanya. Ya. Apa katanya tadi? Minta ampunlah untuk saudaramu dan mintalah keteguhan untuknya. Kita biasanya kan kalau ada orang meninggal, kita doanya apa? Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya, sampai di sana. Nah, di hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kita minta juga sama Allah agar dia dikaruniakan keteguhan dan kemudian bisa menjawab. Mudah-mudahan ketika kita yang wafat pun, orang-orang juga akan mendoakan kita dan kita pun bisa menjawab dengan baik karena sekarang ia sedang ditanya. Nah, pertanyaan berikutnya, sampai kapan mereka akan disiksa? Ya. Seperti yang tadi disampaikan, sesungguhnya orang-orang yang wafat, dia akan disiksa sampai dengan hari kiamat datang. Nah, itu berapa lama? Terasa bagi mereka itu adalah waktu yang sangat-sangat lama. Ya. Dan setiap kali mereka disiksa dalam keadaan tadi. Mereka akan berteriak, gitu ya. Mereka akan kesakitan. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabrani, hadisnya sama, sahih juga. Sesungguhnya orang-orang yang mati akan disiksa di dalam kubur hingga hewan mendengarkan suara mereka. Nah, apa salah satu yang kemudian bisa kita lakukan untuk menghindari orang-orang yang sudah wafat tadi supaya disiksa? Salah satunya adalah dengan tidak meratapi. Dengan tidak meratapi. Kenapa? Karena ada salah satu hadis, ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang mayit akan disiksa di dalam kubur jika ia diratapi. Diratapi itu gimana? Orang yang kemudian tidak ridho. Ya, lalu kemudian dia menangis terus-terusan yang tidak ridho. Ada orang menangis tapi ridho ya, karena manusia itu ada emosinya. Jadi manusia itu bukan robot ya. Rasulullah SAW ketika anak beliau wafat juga kemudian menangis, tetapi ini meratapi. Jadi tidak terima, marah-marah dan sebagainya gitu ya.
Tetap ketika hal itu terjadi, maka kata Rasulullah SAW, mayat itu akan disiksa. Maka janganlah kita kemudian memperberat azab kubur seseorang atau yang awalnya dia baik-baik saja kemudian jadi terkena azab karena tadi ada yang meratapi. Tapi insya Allah orang-orang yang beriman mah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar kemudian tidak ada yang meratapinya tadi gitu ya, insya Allah. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya gitu ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan agar kita kemudian terhindar dari azab kubur gitu? Khususnya kemudian supaya kita bisa terselamatkan dari hal tersebut, insya Allah. Pertama, yang jelas gitu ya, kita ingin ketika kita wafat itu dalam keadaan husnul khotimah. Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan bahwa orang-orang yang kemudian menyampaikan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, tapi kata para ulama, orang-orang hanya bisa menyampaikan la ilaha illallah, kalimat tadi, talqin tadi, kalau memang pada saat kehidupannya dia mengamalkannya. Kalau memang dia kemudian mengamalkannya. Jadi itu yang pertama. Jadi nggak bisa kita kemudian memikirkan, ah kan saya sudah hafal sama la ilaha illallah. Nah, ketika kita sudah bicara tentang perkara yang gaib tadi, gitu ya, itu bukan lagi tentang apa yang kita ngerasa bisa atau enggak. Tetapi yang berbicara adalah amal-amal kita, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang kemudian terselamatkan dari siksa kubur adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah. Bahkan orang-orang yang syahid di jalan Allah, mereka itu bukan hanya tidak merasakan siksa kubur, tapi mereka juga tidak merasakan sakaratul maut. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang tidaklah orang kamu mengiranya adalah mereka itu mati padahal mereka itu hidup ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, ini hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi, orang yang syahid akan mendapatkan 6 kemuliaan, yakni diampuni dari semenjak tetesan darahnya yang pertama, diperlihatkan tempat kembalinya di surga, dihindarkan dari siksa kubur dan dilindungi dari ketakutan yang paling besar gitu ya. Jadi subhanallah, luar biasa. Ini salah satu syafaat dari orang-orang yang syahid di jalan Allah, dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Jadi langsung skip proses-prosesnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat proses akhirat tadi di awal disampaikan itu prosesnya panjang, banyak cara untuk kita bisa nge-skip itu gitu. Nah, salah satunya adalah dengan kita meminta syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana Teh? Kan di Indonesia ini kita alhamdulillah ya, negaranya sudah berdaulat gitu ya. Negara kita sudah merdeka secara konstitusi, kita sudah merdeka secara tanah, kita sudah merdeka dan seterusnya. Ya jangan dibikin perang gitu. Tapi syahidnya bisa syahid yang lain ya. Syahid misalnya kayak kita sebagai seorang wanita ya, kalau misalnya kita jangan kita deh, ada orang yang kemudian dia meninggal pada saat melahirkan dan dia beriman, itu pun dihitung sebagai syahid gitu ya. Orang-orang yang kemudian dia dalam rangka menegakkan agama Allah, lalu kemudian wafat, dia sudah meniatkan, itu pun termasuk dari syahid. Orang-orang yang tenggelam, itu pun termasuk dari syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut, kata Rasulullah SAW, itu pun termasuk dari syahid. Tapi yang sakit perutnya dan dia dalam keadaan beriman. Yang jelas intinya minimal kita meniatkan gitu. Kalau kita mau mengambil jalan yang tadi ya, betul-betul nggak ada siksaan dari jalan kubur sama terkena siksaan kubur sama sama sekali. Yang ketiga adalah doa. Ya. Yang ketiga adalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma ini gampang doanya ya. Coba. Allahumma inni, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur gitu. Nah, doa ini kita coba rutinkan ya. Kita coba rutinkan dibaca gitu setiap kali kita selesai sholat. Lalu kemudian yang keempat apa? Yakni kemudian dengan memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Jadi di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, ini Quran Surah Yunus ayat 62. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, salah satunya adalah kata para ulama, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka, mereka tidak akan mendapatkan ketakutan dan kesedihan baik di alam barzah maupun di akhirat. Nah, pertanyaannya ini kan siapa wali-wali Allah? Nah, jawabannya salah satunya ada di salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang kemudian kata Rasulullah SAW, Allah jangan memusuhi wali-wali Allah, yakni tidaklah Allah mencintai sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada seorang hamba yang dia melakukan amal-amal yang diwajibkan kepadanya. Berarti kita salah satu yang mulai gimana? Jangan sampai sholat wajib kita kemudian bolong, ya. Kalau sholat wajibnya bolong, maka dia akan menjadi dosa. Lalu kemudian hambanya tadi, ini hamba Allah tadi, menambahnya dengan perkara yang sunnah hingga Allah pun semakin mencintainya. Ya, jadi jangan kita remehkan perkara sholat gitu ya, karena boleh jadi sholat inilah yang akan menyelamatkan kita. Amalan sunnah sholat banyak, mau sholat duha kah, mau sholat rawatib kah, mau sholat tahajud kah, tinggal kita bertahap ya, sesuai dengan apa yang kita mampu begitu. Kemudian yang kelima adalah dengan membaca surah Al-Mulk, merutinkan surah Al-Mulk. Hadisnya juga sahih ya, yakni kata Rasulullah SAW, ada ini saya cerita dari awalnya dulu. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku telah membuat kemah di atas kuburan yang aku sangka bukan kuburan. Ya, aku membuat kemah di atas kuburan yang aku sangka buat kuburan. Jadi dia nggak tahu kalau di situ ada kuburan. Ternyata itu adalah kuburan orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk hingga dia tamat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya surah Al-Mulk adalah penghalau dan penyelamat dari siksa kubur. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalaunya dari siksa kubur. Dan pada zaman Rasulullah SAW kami menyebutnya dengan al-mani'ah, yakni penghalang, ya, penghalau gitu ya. Dan di dalam Quran Surah Al-Mulk, insya Allah ada sekian banyak kebaikan. Kalau misalnya kita mau memulai membaca Quran Surah Al-Mulk, itu kan ada 30 ayat ya. Nah, supaya nggak terasa berat, dilatih sedikit-sedikit aja dulu gitu. Misalnya nanti malam nih nyobain gitu ya, 10 ayat dulu gitu ya. Lalu kemudian besoknya lagi, kemudian nyobain lagi 10 ayat lagi gitu ya. Lalu kemudian besoknya lagi baca lagi 10 ayat lagi. Nanti udah itu rutin 10 10 10 10, tambahin lagi 15 15 15 15 gitu. Nanti udah bisa lagi, baru kemudian tambahin 30 30 30 30 gitu ya, insya Allah. Lalu berapa lama orang-orang beriman tadi berada di alam kubur? Alhamdulillah, biiznillah, bifadlillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih, dan ini insya Allah akan menjadi hadis penutup bagi kita di sesi kita kali ini. Ya, ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu." Jika hambaku mencintai pertemuan denganku, aku pun akan merasa senang untuk bertemu dengannya. Dan jika ia membenci bertemu denganku, maka aku pun benci untuk bertemu dengannya. Hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, gitu ya. Dan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang solih, ketika di alam kuburnya, berdasarkan hadis yang tadi kata para ulama apa? Waktu mereka akan dipersingkat. Ya, waktu mereka akan dipersingkat. Jadi misal dari mulai ajalnya datang sampai dengan hari kiamat datang, let's say ini mah hanya analogi gitu, 1.000 tahun gitu misalnya ya. Tapi yang dirasakan tuh nggak 1.000 tahun gitu, sebentar gitu ya. Sama halnya nanti ketika kita membahas di bulan depan ya, kalau nggak salah jadwal berikutnya bulan depan, tentang padang mahsyar. Orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik, itu satu hari setara dengan 50.000 tahun. Orang-orang beriman ngerasanya gimana? Sebentar. Kayak dari waktu mau maghrib sampai betul-betul maghrib gitu. Kok bisa teh? Bisa berbeda? Betul, karena waktu itu adalah relatif tergantung bagaimana kualitas amal solih kita. Bahkan kemudian ada lagi pembahasan bahwa selama mereka ada di alam kubur tadi, mereka bisa bertemu dengan sesama orang-orang yang solih juga. Ya, dimana kemudian mereka bisa saling bertanya-tanya, kamu tahu nggak gimana kabar ini? Kamu tahu nggak gimana kabar itu? Dan mereka kemudian saling bersenda gurau. Artinya nikmat kubur ya insya Allah itu akan menjadi hari-hari yang kemudian kita nanti tinggal syaratnya tadi. Kita cinta nggak dengan pertemuan kepada Allah?
Nah, hadis ini yang dimaksud dengan cinta bertemu dengan Allah itu apa? Nah, ini bisa dua. Yang pertama adalah dia memang merindukan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Itu maksudnya mencintai pertemuan dengan Allah. Sehingga walaupun dia kemudian takut dengan azab Allah gitu ya, dia tahu dengan dia senantiasa taat, dia senantiasa melakukan amal kebaikan, walaupun tadi mungkin tidak sempurna dan sebagainya, bahwa itu akan menjadi pertemuan yang akan melepaskan segala kesulitan dalam kehidupannya dan itulah puncak kebahagiaan. Itulah yang kemudian dituju. Itu yang satu. Yang kedua, yang disampaikan adalah jika hambaku mencintai pertemuan denganku, bahwa selama di dunia dia mencintai pertemuan-pertemuan dengan Allah. Senang sholat. Sholat itu apa? Pertemuan dengan Allah. Senang sama Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Jadi dia senang dengan momen-momen membersamai Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang tadi kata Rasulullah SAW, Allah pun senang untuk bertemu dengannya. Dan amin amin insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi juga kemudian bisa bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi ya, ada yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun tidak mau menemuinya. Sebagaimana tadi di hadis yang panjang tadi ya, orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang zalim, mereka justru akan meminta apa? Minta dikembalikan lagi ke dunia supaya mereka bisa beramal solih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang tadi kita baca ya, bahwa itu hanya perkataan mereka saja gitu. Karena kalau mereka dikembalikan pun nanti mereka juga tidak akan beramal solih gitu ya. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dihindarkan dari perilaku-perilaku tersebut, kita dihindarkan dari su'ul khotimah, akhir yang buruk, kita pun di akhir dihindarkan dari sakaratul maut yang buruk, kita pun dihindarkan dari azab kubur. Allah alam bisawab, untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan dengan hari kiamat ya dan juga kemudian yaumul ba'ats. Yaumul Ba'ats itu apa? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan karena ternyata ada siksaan juga di hari kebaikan dan ada nikmat juga di hari kebangkitan tadi gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Teh Karin. Ini sangat reminder banget nih buat kita mempersiapkan hari akhirat. Em, izin ini kita buka pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu dan mbak-mbak semua? Kalau misalnya belum ada, ini ada titipan pertanyaan sih, Teh Karin. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita punya perasaan optimis kalau kita sudah beriman? Maka kematian kita akan husnul khotimah gitu. Atau bagaimana kita memanage perasaan kita antara optimis dan takut akan kematian? Insya Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Alhamdulillahnya di dalam salah satu hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesungguhnya Allah itu sebagaimana prasangkaan hambanya. Artinya apa? Kita memang diperintahkan untuk berprasangka baik. Di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kita memang tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita uji budak watat da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Maka kita minta sama Allah dan kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima keimanan kita, akan menerima taubat kita dan akan memberikan kepada kita pahala yang sebaik-baiknya. Bahkan ada di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan ini salah satu kisah lengkapnya ada di Jannah seriesnya Syekh Umar Sulaiman dari Yakin Institute ya kalau ada yang mau tahu kisah lengkapnya tapi singkat ceritanya ada seorang hamba yang kemudian sedang diseret ke neraka lalu kemudian dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hamba tersebut di dalam hatinya ternyata masih ada perasaan berbaik sangka kepada Allah dan dia berbaik sangka bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini adalah seorang muslim yang kemudian timbangan keburukannya itu lebih berat dari timbangan kebaikannya. Karena kan orang masuk neraka tuh bisa macam-macam ya. Yang paling dahsyat tuh ada yang kafir tadi udah jelas gitu ya. Orang munafik itu bahkan di neraka jahanam. Orang musyrik itu sudah jelas gitu ya. Orang-orang yang zolim, orang-orang yang fasik gitu ya. Dan juga kemudian para kaum muslimin kita belum sampai ke pembahasan itu ya. Nanti insya Allah di pembahasan apa kayak bulan depan atau kayak bulan berikutnya ya pas Yaumul Hisab ya. Ya ini tentang orang-orang muslim yang dia walaupun dia muslim gitu ya, tapi kemudian dia banyak dosanya gitu.
lebih banyak dosanya dibandingkan amal baiknya gitu, maka kemudian dia diseret ke neraka. Nah, tapi si hamba tadi dia berprasangka baik kepada Allah dan Allah mendengar, Allah mengetahui, maka dia pun kemudian tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, dia akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau pertanyaannya tadi, kembali ke pertanyaan, boleh nggak sih kita berprasangka baik atau kemudian kita berharap bahwa kalau kita beriman maka Allah kemudian akan memberikan sakaratul maut yang mudah dan sebagainya? Justru harus gitu ya. Itu bagian yang harus kita imani, bahwa selama kita menjaga keimanan, Allah akan mengaruniakan kemudahan dan juga kebaikan ya, kenikmatan pada saat sakaratul maut, kubur dan seterusnya. Tapi tentunya tadi ya, yang disampaikan di awal, tetap harus ada kita menjaga rasa takut kita, bahwa rasa takutnya tuh sama azabnya, bukan sama Allah ya. Ya, sama Allahnya ya, kita takut tapi penuh dengan harap. Karena bedanya takut sama Allah sama takut sama manusia tuh gini. Misal kita takut sama pembunuh gitu, ada manusia yang suka ngebunuh, kita menjauh kan dari dia gitu. Tapi kalau sama Allah kita nggak begitu. Kita takut sama Allah justru kita semakin dekat, ya Allah gitu. Tolongin saya gitu, karena nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah min adzabin nar, dari azab api neraka. Dan itu ada doanya. Ini hadisnya sahih juga ya. Ada doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita baca 3 kali, ini narasi hadisnya memang seperti itu. Kita baca 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa ajirni minan nar. Kalau untuk satu keluarga, misalnya kita mendoakan keluarga kita, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami meminta dikaruniakan surga, wa ajirna minan nar. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Nah itu, jadi kita tetap kemudian menjaga diri kita dari kemaksiatan, tetap kita menjaga diri kita dari kelalaian, dan kita tetap menjaga diri kita agar senantiasa dalam ketaatan dan memperbanyak doa-doa kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan segala apa yang kita minta. Allah alam bisawab. Kira-kira menjawab nggak ya Mbak Lulu ya? Insya Allah sudah menjawab teh. Alhamdulillah. Eh, mm, untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mbak-mbak, ibu-ibu, di sini ada chat, tapi ini pernyataan aja sih teh. Mm-mm. Insya Allah semua yang beriman pasti akan masuk surga, meski mungkin dicuci dulu karena ada dosa-dosa. Cuma Betul. kadang dosa yang terkait dengan manusia yang membuat prasangka baik itu sepertinya terlalu over optimis. Mm-mm. Jadi prasangka baik yang benar kepada Allah yang diiringi dengan ketaatan ya. Jadi kita nggak bisa nih bermaksiat terus. Ya udahlah gue berprasangka baik dan sama Allah, nggak bisa. Dan kita tidak bisa mengelabui Allah ya. Jadi misal nih kita berprasangka baik, tapi kemudian di dalam hati juga ada perasaan meremehkan. Nah, para ulama di dalam pembahasan tazkiyatun nafs yang apa yang sering dibahas oleh para asatis dan asatizah itu biasanya dari Said Hawa atau nggak dari Imam Al-Ghazali, perasaan meremehkan Allah itu dosanya bisa jadi lebih besar daripada dosa yang dilakukan sendiri. Sehingga dia nggak bisa nih, kita ketika bicara tentang prasangka baik, kita nggak akan bisa overestimate gitu. Karena prasangka baik yang benar itu pasti diiringi dengan ketaatan. Ya, saya ulang ya, prasangka baik yang benar pasti diiringi dengan ketaatan, dengan taubat yang benar. Jadi nggak ada orang taubatnya pura-pura gitu, nggak bisa, karena Allah tahu kan nanti. Termasuk tadi misalnya tadi ya, apa pernyataannya kan ada hubungan sama manusia. Itulah pentingnya kita belajar akhlak di dalam Islam, karena berislam yang baik itu bukan hanya berislam dalam rangka sholat, Al-Quran, zikir, puasa saja, tapi berislam yang baik juga dengan kita memperbaiki akhlak kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya tidaklah aku diturunkan di atas muka bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan di eranya Rasulullah SAW itu ada salah seorang sahabiah yang kemudian rajin banget puasa, rajin banget sholat malam, tapi kemudian muntah-muntah darah dan daging-daging bangkai gitu. Kenapa? Karena ternyata suka bergibah, ya, suka ngomongin orang. Jadi, baik sangka tadi, tentunya yang benar dia akan diiringi dengan ketaatan ya. Dan setiap kali kita terjerumus kita bertaubat lagi. Terjerumus bertaubat lagi gitu ya insya Allah. Sehingga ini membenarkan. Jadi hadis berkenaan berprasangka baik tadi benar. Hadis tentang kita menjaga ketaatan juga benar gitu ya. Apa namanya ayat berkenaan kita harus menjaga ketaatan juga benar punten tadi. Dan juga kita insya Allah eh, tidak akan meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi kita nggak bisa menganggap enteng Allah Subhanahu Wa Taala dengan tadi ya mencari excuse berprasangka baik. Allah alam bisawab. Itu mungkin sedikit tambahannya ya, insya Allah. Terima kasih Teh Karin atas
penjelasannya dan juga jawaban-jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Izin boleh ditutup ya, Teh Karin ya. Insya Allah. Baik, ya. Ya, Eh, Alhamdulillah. Ah, mau Iya, ditutup? iya, demikian kajian kewanitaan Bintal Islam BJA yang telah dibawakan oleh Teh Karin, yang semoga insya Allah menambah ilmu kita dan meningkatkan kesehatan serta apa ya meningkatkan persiapan kita, astagfirullahaladzim, apa di persiapan kita di hari-akhir ya. Untuk bulan depan kan kita materinya lanjut ya Teh ya, terkait dengan padang mahsyar dan seperti itu. Betul. Nah, Jadi insya Allah em, bulan depan itu tentang hari kiamat dan Yaumul Ba'ats. Lalu kemudian bulan depannya lagi baru Yaumul Hisab yang tadi ada yang di komen itu ya tentang dicuci dulu. Ini siapa sih mm-mm, orang-orang yang iya. dicuci dulu ke neraka? Nah itu insya Allah di pembahasan Yaumul Hisab ya di pertemuan ketiga insya Allah. Iya, jadi serangkaian ya, Teh ya. Nah, Mm. selanjutnya kepada Teh Karin mohon perkenannya untuk memimpin doa Teh sebelum kajian ditutup. Boleh Insya perkenannya. Allah ya. Ya, Alhamdulillah kita sekarang sampai di penghujung kajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT pun lapangkan hati kita untuk mengkaji fase-fase berikutnya ya. Yang tadi disampaikan insya Allah berkenan tentang hari kiamat, ya, tentang Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab. Dan penting banget bagi kita untuk mempelajari Yaumul Hisab karena kadang-kadang kaum muslimin ini ngerasa dirinya udah aman gitu ya. Oh, yang penting mas saya udah muslim pasti masuk surga. Eh, Ya masuk surga mampir neraka dulu atau tidak gitu ya. Itu yang menjadi salah satu PR kita dan mengambil barokah majelis insya Allah dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya izin memimpin doa kita di pagi duha insya Allah hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil muslimin wal muslimat wa lil mu'minin wal mu'minat wa lil mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa khususan fi Indonesia wa fi Palestin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال ومن النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وأجرنا من النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك أمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ربنا اجعلنا من أهل القرآن ومن ذريتنا ومن أهلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala salah, kurang dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya izin pamit. Insya Allah sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Karin. Sampai jumpa di teman selanjutnya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak semua.